Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Ya baik anak-anak, terus selanjutnya Bapak akan cek kehadiran anak sekalian. Apakah ada yang tidak hadir untuk hari ini? Semua. Alhamdulillah sudah ada. Yang sakit pertemuan yang lalu sudah hadir semua ya. Alhamdulillah. Kemudian sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan persiapkan kondisi kelas kita terlebih dahulu. Yang pertama Bapak akan cek kembali kerapian anak-anak sekalian. Ya, silakan berdiri. Yang pakaiannya belum rapi silakan dirapikan. Yang jilbabnya yang perempuan belum rapi silakan dirapikan. Kemudian sekalian silakan anak-anak cek sampah yang ada di sekeliling bawah meja di samping. Kalau ada silakan dibuang ke tempat sampah. Ya silakan dibuang ke tempat sampah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan ini, ya marilah anak kita sama-sama baca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Pada kelas, silakan. Kita berdoa. Beratus belajar doa. Sebagai penerapan nilai religius dalam pembelajaran kita, kalau biasanya kita membaca surah-surah pendek, tapi kali ini Bapak akan memberikan sebuah pertanyaan kepada anak sekalian sebagai penerapan nilai religius tersebut. Ya kira-kira anak-anak sekalian berdasarkan pelajaran kita yang sudah lalu, apakah anak-anak masih mengingat apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna itu? Ada yang masih ingat? Ya, silakan. Iya, nama-nama Allah yang baik, ya, atau nama-nama Allah yang indah dan yang baik. Oke, masih ada sebagai pengamalan nilai religiusnya buat anak-anak. Ada yang belum hafal nama-nama sholat fardu. Sholat fardu ada berapa? Sholat fardu ada berapa? Fardu ain ada berapa? Ada berapa? 5. Yang pertama sholat. Ada yang bisa katakan? Sholat. Sholat. Angkat tangan. Sholat. Sholat isya. Terus? Masih ada yang lain? Silakan angkat tangan. Sholat subuh. Terus masih ada? Ya. Sholat maghrib, sholat zuhur, masih sholat asar. Ya ada 5 sholat atau 5 ada 5 jenis sholat fardu. Fardu ain, fardunya fardu untuk perorangan. Jadi tidak bisa diwakilkan untuk sholat fardunya. Ada subuh, isya, zuhur, asar, maghrib. Kalau kita tanya Pak di subuhnya berapa rakaat? Subuh ada 2 rakaat. Kalau sholat isya? Sholat isya 4 rakaat. Sholat asar? 4, ya 4 rakaat. Kalau sholat maghrib? 3. Oke, alhamdulillah berarti anak sekalian sudah mengenal sholat fardu dengan baik dari nama sholat fardunya dengan jumlah rakaatnya. Dan hukum sholat itu anak sekalian ya itu fardu ain.
Apa yang dimaksud dengan fardu ain? Yaitu wajib bagi perorangan, tidak bisa diwakilkan. Misalnya Aisyah misalnya belum bisa misalnya sholat maghrib dan diwakilkan dengan viola, nggak bisa diwakilkan. Kalau kita nggak sholat ya kita tetap berdosa. Makanya itu namanya hukum sholat 5 waktu itu adalah fardu ain, fardu buat orang. Oke, itu adanya sebagai penerapan dari nilai religius kita pada kesempatan ini. Sekarang kita akan menerapkan nilai nasionalisme. Nasionalisme adalah bentuk cinta kita terhadap bangsa dan negara. Hari ini kita akan menyajikan lagu kebangsaan Indonesia kepada Nanda Viola Kanisa. Jadi sebelum kita melanjutkan ke materi, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Tujuan pembelajaran kita di pertemuan kali ini, yang pertama siswa dapat memahami jenis-jenis sampah dan dampaknya terhadap lingkungan. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan cara menjaga kebersihan dan memisahkan sampah dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan rahmatan lil alamin dalam menjaga kebersihan di lingkungan. Nah, kemudian pemahaman bermakna, siswa diharapkan memahami bahwa kebersihan adalah bagian dari iman dan amal soleh yang harus dijaga bersama, serta menyadari bahwa sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan dan merugikan banyak makhluk hidup. Yaitu sebagai pemahaman bermakna. Nah, kemudian dari pembahasan ini akan timbul pertanyaan dan kemungkinan anak-anak sudah bisa menjawabnya. Ada pertanyaan, mengapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan? Mengapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan? Ya, supaya lingkungan indah, itu salah satu contohnya. Nah, kemudian apa saja jenis-jenis sampah yang kami ketahui? Yang diketahui jenis-jenis sampah ada 2, sampah organik, terus sampah anorganik. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah dan menjaga kebersihan di sekitar kita? Yang pertama, mendaur ulang sampah organik. Kemudian yang kedua, mengurangi bahan makanan yang sekali pakai. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana cara pemisahan sampah yang benar menurut ajaran Islam dan Pancasila? Ada yang sudah bisa? Nah, pertanyaan ini akan kita bahas di LK kelompok nanti, di tempat kerja nanti akan kita bahas secara satu persatu. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut ke materi, Bapak ada permainan game, konsentrasi, silakan berdiri dulu. Ya, seperti biasa ya, kita main game konsentrasinya. Jadi kalau ada anak-anak yang belum konsentrasi, berarti anak-anak belum siap untuk belajar. Oke, tepuk konsentrasi. Oke, tangan di depan. Tangan di samping. Tangan di bawah.
Tangan di atas. Putar, 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 stop. Stop, 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 stop. Putar, 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 stop. Tangan di samping. Tangan di depan. Tangan di bawah. Oke, tepuk semangat. Silakan dulu. Berarti anak sudah semangat, sudah konsentrasi dalam mengikuti pelajaran. Ya, sebelum Bapak membagikan lembar kerja kelompok kita pada anak sekalian, Bapak akan menyampaikan materi terlebih dahulu pada anak sekalian. Ya, adapun materi kita masalah sampah yang pertama yaitu jenis-jenis sampah yang sudah. Yang pertama sampah organik dan sampah, ada sampah organik dan sampah anorganik. Yang pertama adalah sampah organik. Apa yang dimaksud dengan sampah organik tadi? Masih ada yang ingat? Sampah yang dapat terurai atau oleh mikroorganisme. Secara singkatnya, apa yang sampah organik adalah sampah yang bisa terurai dengan sendirian tanpa bantuan tangan manusia. Contohnya apa? Sampah organik? Ada bekas sayuran, ada buah-buahan, ada daun-daun kering. Iya, itu sampah. Apa itu contoh dari sampah organik. Kemudian yang kedua yaitu sampah anorganik. Apa yang dimaksud dengan sampah anorganik? Sampah yang tidak dapat terurai oleh mikroorganisme atau memerlukan waktu yang lama untuk terurai. Ya, contohnya apa? Plastik. Ada plastik, kemudian kaca, dan lain sebagainya. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak bisa terurai oleh mikroorganisme. Dalam arti kata, untuk menguraikan sampah anorganik maka perlu campur tangan manusia. Nah, nanti akan kita bahas secara bersama di dalam tugas kelompoknya. Nah, kemudian dampak terhadap apa yang sampah terhadap lingkungan. Yang pertama, sampah yang menumpuk di tempat terbuka dapat mencemari tanah dan udara dan air. Kemudian yang kedua, sampah plastik yang tidak terurai dapat membahayakan satwa dan ekosistem. Kemudian yang ketiga, sampah yang tidak terkelola dengan baik juga dapat menyebabkan penyakit karena menjadi sarang bakteri. Nah, dari penyampaian materi yang sudah Bapak sampaikan, apakah anak-anak sudah memahami tentang jenis-jenis sampah? Sudah? Sudah? Oke. Sudah memahami dampak sampah terhadap lingkungan? Sudah? Sudah. Sudah memahami cara daur ulangnya? Ya. Cara mengatasinya untuk menjaga kebersihan? Ya, memisahkan sampah, mendaur ulang, mengkomposkan sampah organik, mengurangi penggunaan produk sekali pakai. Sudah paham semua? Sudah materinya? Sudah? Oke. Baik, anak-anak sekalian, sebagai tindakan yang kita ambil dari menjaga kebersihan lingkungan atau daur ulang sampah yang ada di lingkungan kita, maka pada pertemuan kali ini kita akan mendaur ulang atau membuat kerajinan dari sampah yang ada di sekeliling atau di lingkungan sekolah kita. Nah, kebetulan pada hari ini Bapak sudah siapkan alatnya, ya. Anak-anak nanti silakan membuat kreasi tersendiri atau karya tersendiri secara berkelompok. Kita akan membuat satu karya. Oke, silakan bergabung di satu meja. Ya, kita kerjasama. Satukan lagi mejanya, satu biar luas ya. Pegang gunting. Siapa lagi? Ya, ini bisa bikin seperti ini ya. Ada yang lipatnya kecil-kecil. Kayak
Tapi yang panjangnya, jangan panjangnya. Panjangnya, enter. Sudah jadi semua? Ya, silakan dilipat ya yang sudah dibuat kayak gini. Nah, dipepetkan. Terus gunting sini ya. Dirinci. Ya, kemudian nanti silakan dikasih lem ya. Gitu ya. Nah, dia akan dibuka nanti. Ya kan seperti itu. Habis ya warnanya. Oke, anak-anak, itu tadi kegiatan kita di dalam mengenal sampah sudah selesai kita laksanakan. Mungkin di pertemuan kali ini hanya batas ini sebagai materi kita yang bisa kita pelajari sebagai penutup dari kegiatan pembelajaran kita. Maka mari kita sama-sama berdoa setelah. Nah, mari kita sama-sama berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kepada Ananda, berusia 12, kami silakan untuk berdoa. Jika berdoa